Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang membedakan antara kekufuran dan Islam. Dan juga kalimat tauhid tidak hanya diucapkan dengan lafaz saja. Kapan saja seorang menganggap bahwa kalimat tauhid hanya sekedar lafaz saja, maka dia telah salah dalam memahami. Karena yang diinginkan dari kalimat tauhid adalah menerapkan maknanya, rukunnya, mengetahui maknanya, rukunnya, menerapkan syarat-syarat dan konsekuensinya. Dan wajib untuk menerapkan realisasinya. Wajib untuk menerapkan realisasian dari konsekuensinya. Karena kalau hanya sekedar mengucapkan dengan lafaz saja, mau sefasih apapun, sebanyak apapun, la tanfa illa ma'a wujudi hadhil madhkurat. Kemudian selanjutnya bahwasanya kalimat tauhid memiliki beberapa nama. Yang pertama kalimatul ikhlas. Kenapa disebut kalimatul ikhlas? Karena dia menafikan kesyirikan kepada Allah dan hanya menetapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid, pada hakikatnya dia telah menafikan seluruh jenis kesyirikan, seluruh jenis sesembahan selain Allah. Dan dia hanya menetapkan bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jadi dia ucapkan kalimat tauhid, sudah tidak ada lagi cerita. Dia bilang, oh iya tapi kan boleh jadikan ini orang soleh ini sebagai sebagai wasitah, perantara antara kita dengan Allah. Maka ini keliru, keluar dari konsekuensi dari kalimat tauhid. Baik. Kemudian kalimat tauhid juga disebut sebagai kalimat taqwa. Kenapa disebut kalimat taqwa? Karena dia taqiyun man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla. Dia akan menjaga orang yang mengucapkannya dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menjaganya dari apa? Taqiyuhu minan nari, menjaganya dari api neraka. Menjaganya dari api neraka. Dan juga kalimat taqwa karena definisi taqwa. Taqwa itu seorang mengamalkan sesuatu, mengamalkan amalan di atas nur minallah, di atas cahaya petunjuk dari Allah, karena mengharap ganjaran dari Allah. Itu taqwa. Dan juga seseorang meninggalkan maksiat di atas nur minallah, karena takut akan azab Allah. Makanya di sini kalimat taqwa konsekuensinya apa? Taqtadi a'malal birri, berkonsekuensi mengharuskan adanya berbagai macam kebaikan. Dan juga berkonsekuensi adanya berbagai macam kebaikan. Imma kebaikannya itu mengerjakan amalan atau meninggalkan maksiat. Seperti itu. Baik, kemudian sekarang kita masuk nama yang selanjutnya, yaitu Al-Urwatul Wuthqa. Tafadhol David. So baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala asy-syarih hafizahullah wa aidan hiyal urwatul wuthqa kama qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi, hadha huwa ma'na la ilaha illallah.
annahu yakfuru bit-taghuti hadha huwa ma'na la ilaha yu'minu billahi hadha huwa ma'na yu'minu billahi hadha huwa ma'na illallah fa ma'na yakfuru bit-taghuti wa yu'minu billahi huwa muqtada la ilaha illallah walidhalika summiyat al-urwatul wuthqa walidhalika summiyat al-urwatul wuthqa wa aidan hiya kama qala syekh al-fariqatu bainal kufri wal islami faman qalaha aliman bima'naha aliman. Faman qalaha aliman bima'naha amilan bimuqtadaha sara musliman. Faman aba an yaqulaha aw qalaha walakin lam ya'lam ma'naha aw qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha lam yakun musliman hatta ya'rifa ma'naha ya'malu hatta ya'rifa ma'naha wa ya'malu hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mala bimuqtadaha zahiran wa batinan. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, nama yang selanjutnya yaitu al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa kalau diterjemahkan secara letterlek, dia ikatan yang sangat kuat. Al-urwatul wuthqa, ya. Sifatul mausuf. Al-urwatul wuthqa, ikatan yang sangat kuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim." Buka di tafsirnya Syekh Utsman halaman 42. Taib. Mengenai ayat ini, ya, awal dari ayat ini la ikraha fid din. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena telah jelaslah petunjuk dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti, maka siapa yang kufur kepada tagut, wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh yang tidak akan pernah terputus darinya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Tafsirnya la ikraha li ahadin ala dukhuli fid dinil islami. Ain. Tidak ada sedikit pun paksaan untuk siapa saja untuk masuk ke dalam Islam. Jadi tidak perlu paksa-paksa orang masuk dalam Islam. Kenapa? Li'annahu dinul haqqul bayyinu, karena agama Islam ini agama yang hak, agama yang telah jelas. Ngapain lagi paksa-paksa orang masuk ke dalam Islam? Sudah jelas, ya, sudah jelas. Fala hajata bihi ila ikrahi ahadin alahi. Kita tidak butuh, ya, tidak berhajat untuk memaksakan seorang pun masuk ke dalam Islam. Makanya kalau orang baru masuk Islam itu ditanya, ada yang paksa ngoni ini masuk? Ada yang paksa? Tidak ada, kemauan sendiri. Ya, sudah. Berarti sudah apa? Qad tabayyana ar-rusydu, ya, fi ainihi, fi fikrihi, fi aqlihi. Itu so jelas, berarti so jelas bagi dia kebenaran di matanya, di pikirannya. Ini orang-orang ini yang masuk ke dalam Islam ini dari kesesatan.
Qad tamayyaza rusydu minad dhalali, dan telah apa? Telah jelas, telah terbedakan petunjuk dari kesesatan. Nah, kemudian setelah itu beliau lanjutkan, faman yakfur bikulli ma yu'badu min dunillahi wa yatabarra'u minha, maka siapa yang kufur. Baik, di sini faman yakfur, harusnya tadi bacanya wa yatabarra, ya. So betul tadi itu, ya. Wa faman yakfur bikulli ma yu'badu min dunillahi wa yatabarra minha. Karena man di sini mana apa? Man syartiyah, penjazam. Siapa yang kufur dengan segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia berusaha melepaskan diri darinya, wa yu'min billahi wahda, dan hanya beriman kepada Allah semata, faqad istamsaka minad dini bi aqwa sababin la yanqati'. Perhatikan. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dari agama dengan sebab yang paling kuat. Jadi apa sebab yang paling kuat seseorang bisa berpegang teguh dengan agama adalah tauhid. Ya. Itu orang-orang yang waliyadzubillah, itu orang-orang yang keluar dari Islam, murtad itu, dia tidak tahu ini, tidak tahu dia. Dia tidak tahu itu yang mana yang paling sebab terkuat seseorang bisa menetap dalam agama Islam, itu tauhid. Ya. Makanya kata para ulama, at-tauhidu min ajallil ilm, termasuk ilmu yang paling mulia, penentu seseorang masuk ke dalam surga atau neraka. La yanqati, yang tidak akan terputus. Jadi kalimat tauhid, tali tauhid itu tidak akan terputus. Tidak akan terputus lin najati yaumal qiyamati, untuk keselamatan di hari kiamat. Wallahu sami'un li aqwali ibadihi alimun bi af'alihim. Di sini juga ada faedah asma wa sifat. Ayat ini menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki pendengaran, memiliki sifat sami', mendengar. Wallahu sami'un li aqwali ibadihi. Allah Maha mendengar ucapan-ucapan hamba-hambanya. Dan juga apa? Bi af'alihim, dan juga mendengar mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya. Wa sayujazihim 'alaiha. Hanya kembali ke mana Pak Ferry? Wa sayujazihim 'alaiha. Wa sayujazihim 'alal aqwal wal af'al, gitu. Oke? Dan Allah akan membalas atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan mereka. Baik. Kemudian kita kembali ke itu kitab. Yakfur bit taghuti wa yu'min billahi, hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Kufur dengan tagut dan beriman kepada Allah, hanya kepada Allah, dialah makna la ilaha illallah itu sendiri. Annahu yakfuru bit taghuti, hadza huwa ma'na la ilaha, ya. Bahwasanya mengkufuri tagut, itulah makna la ilaha. Makna la ilaha apa ini? Apin? Nafi wal isbat. Nafi atau isbat? Nafi, ya. Jelas ya, ada la di situ. La-nya itu la nafiul jins. Semua sesembahan, tidak ada yang miss satupun, ya. Wa yu'min billahi, dan hanya beriman kepada Allah, hadza huwa makna illallahu. Dan beriman kepada Allah itulah makna illallah, hanya kepada Allah. Fa ma'na yakfur bit taghuti wa yu'min billahi huwa muqtada la ilaha illallah. Baik. Dalam kurung la ilaha illallah itu sebagai apa, Pak Yanto? Sebagai fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Mana mudhafnya? Baik. Maka makna mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah, dialah inti atau isi dari la ilaha illallah. Walidzalika summiyatil urwatal wuthqa. Summiyat fi'il ma'lum atau majhul, Kiko? Fi'il majhul. Baru mana naibul fa'ilnya? Itu al urwatu atau urwata itu? Hah?
Hah? Iya, belum tentu juga saya benar. Saya koreksi belum tentu. Menurut antum apa itu? Kembali ke kalimat la ilaha. Jadi dia walizalika summiyat kalimatul la ilaha illallahu al-urwatal wusqa. Begitu dia punya ini, takdirnya. Oleh karena itu dinamakanlah kalimat la ilaha illallah sebagai al-urwatal wusqa, ikatan yang sangat kuat. Itu yang ketiga, nama yang ketiga. Ya, al-urwatal wusqa. Kemudian wa aidan hiya kama qala Syekh, dan juga sebagaimana ucapan Syekh, kalimat la ilaha illallah ini apa? Al-fariqatu bainal kufri wal islami. Ya. Baik. Hiya kama qala Syekh al-fariqatu bainal kufri wal islami. Jumlah apa itu? Rahmat. Ismiyah atau fi'liyah? Dan juga dia adalah pembeda antara kufur dan Islam sebagaimana yang dikatakan Syekh. Faman qalaha aliman bimaknaha. Perhatikan, siapa yang mengucapkannya dalam keadaan mengilmui maknanya, amilan bimuqtadaha, dan juga mengamalkan konsekuensinya, soro musliman, maka jadilah dia seorang muslim. Berarti ada dua pengikatnya. Seseorang dikatakan sebagai muslim, ya. Tapi jangan lagi antum keluar dari sini langsung antum cap orang, antum muslim, antum tahu makna la ilaha illallah, tidak tahu, langsung berarti antum kafir. Jangan begitu, ya. Barangkali orang punya uzur belum tahu, ya. Nah, kita alhamdulillah Allah kasih taufik kita belajar, maka kita syukuri ini, banyak bersyukur supaya Allah tambah ilmu. Nah, jadi apa? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengetahui maknanya, dan dalam keadaan dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka jadilah dia seorang muslim. Wa man aba an yaqulaha, dan siapa yang enggan untuk mengucapkannya, berpaling dari mengucapkannya, atau qalaha walakin lam ya'lam maknaha, atau dia ucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak mengetahui maknanya, au qalaha, atau dia mengucapkannya walam ya'mal bimuqtadaha, atau dia tidak mengamalkan konsekuensinya, lam yakun musliman, maka dia belumlah dikatakan sebagai seorang muslim. Hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mala bimuqtadaha zahiran wa batinan, hingga dia disebut sebagai muslim ketika dia mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya secara zahir maupun batin. Zahiran, keadaannya seperti apa? Kedudukannya seperti apa? Sebagai apa ini? Apin? Sebagai hal, zahiran wa batin. Jadi paham, ya? Makanya dia dikatakan kalimat pembeda antara kufur dan Islam. Coba antum renungkan, ikhwan, berapa banyak orang, jutaan muslim, ya. Memang istilahnya jutaan muslim tidak menyadari, ya, bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus dia mengilmui mengilmui maknanya, mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Makanya yang muncul di TV itu, yang azan-azan muncul di TV itu, asyhadu alla ilaha illallah, itu kan? Kalau biasa azan maghrib tuh, tulisannya apa itu? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Salah maknanya. Maknanya itu salah. Yang sudah puluhan tahun kita dicekoki dengan itu. Ya, kalau kita nonton itu kan di sini jam misalnya di sana jam 6 sore, di sini kan jam 7 sore, jam 7 malam kan? Pas-pas kita lagi makan malam itu baru azan di situ. Baru muncul itu DP gambar-gambar dengan berbagai macam ininya. Itu pembodohan akidah itu dia punya ini. Maknanya itu salah dalam maknanya itu. Bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Baru itu yang dorang pukul-pukul taruh tempel di gereja itu, dorang anggap Tuhan itu apa itu? Yang dorang sembah-sembah patung di wihara itu apa? Bukan Tuhan itu dorang anggap. Itu Tuhan itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu yang dorang anggap.
Baru antum taruh situ DP terjemahan, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Baru itu yang dorang jaga pigi-pigi akan itu. Bukan Tuhan itu. Jadi dia harus diikat maknanya itu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak, sesembahan yang benar diibadahi kecuali Allah. Harus diikat dengan itu. Bukan hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Begitu juga kadang tersebar di media juga. Orang baru masuk Islam, pas terjemahannya asyhadu alla ilaha illallah, orang bilang aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Salah ini DP maknain salah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada Tuhan ilah yang berhak untuk disembah. Berarti apa? Tuhan-Tuhan yang lain itu meskipun orang anggap itu ada, tapi mereka apa? Batil. Yang hak itu hanya Allah. Makanya diikat dengan ucapan al-haq itu. Pahamin ya? Taib. Jadi itu, dia mengucapkan tapi dia tidak tahu maknanya. Atau dia ucapkan, dia tidak amalkan konsekuensinya. Ya, konsekuensinya nanti akan ada, kita bawakan nanti syarat-syaratnya itu konsekuensinya. Maka kita, alhamdulillah Allah berikan hidayah, taufik, mengenal sunnah, mempelajari tauhid. Ini suatu anugerah yang luar biasa ini. Ya. Banyak sekali, jutaan, puluhan juta itu kaum muslimin tidak mengetahui maknanya ini. Sampai umurnya mereka tua, sampai mereka wafat tidak mengetahui maknanya ini. Makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang mereka tahunya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Nanti beliau bawakan di sini apa? Definisi-definisi yang keliru. Definisi-definisi yang keliru terkait la ilaha illallah beserta kelompok-kelompok yang sesat gara-gara salah menafsirkan la ilaha illallah. Jadi jangan antum pikir orang sudah mengucapkan la ilaha illallah baru dia tidak sesat dalam memahami. Ada kelompok-kelompok yang sesat dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Seperti itu. Baik, kemudian sampai situ tadi. Silakan lanjut Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Qala asy-syarih hafizahullah, hazihi asma'un li la ilaha illallah, kalimatul ikhlasi, kalimatut taqwa, al-urwatul wusqa, al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal islami, lianna katsiran minan nasi la yahtamuna, lianna katsiran minan nasi la yahtamuna bimuqtadon hazihil kalimati ma'annahum yuksiruna minan nutki biha wa zikrillahi biha wa zakarallaha biha, ma'annahum yuksiruna minan nutki biha wa zakarallaha biha kasufiyati falahum awradu sobahiyatin wa masaiyatin fiha la ilaha illallah alaful marati walakinnahum yada'una ghairallahi fahiya la tufiduhum syai'an li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha fahum yakulunaha wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha walakin yada'unal mauta wa yastaghisuna bil makburina wa yuti'una masyaikhal tariqi
wa yuti'una masyaikhat turuki allazina yusyarri'una lahum allazina yusyarri'una lahum ibadatin lam yusyarri'ha Allahu wala rasuluhu fala yatalaqawna tashri'a anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa innama yatalaqawnahu an masyayikhihim fahaulai yukathiruna nutqa bi la ilaha illallah sobahan wa masaan wala yugni anhum nutquhum biha syai'an wala yufiduhum syai'an. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kata beliau, inilah nama-nama dari la ilaha illallah. Kalimatul ikhlasi, yaitu kalimat ikhlas. Kemudian kalimatut taqwa. Kemudian al-urwatul wusqa dan al-kalimatul fasilah atau al-kalimatul fariqah. Al-kalimatul fasilah itu artinya kalimat yang memisah, yang memisahkan bainal kufri wal islami. Jadi ada 4 nama lain dari kalimatut tauhid. Yang pertama kalimatul ikhlas, yang kedua kalimatut taqwa, yang ketiga al-urwatul wusqa, yang keempat al-kalimatul fariqah atau al-kalimatul fasilah bainal kufri wal islami. Kemudian kata Syekh Fauzan, li'anna katsiran minan nasi la yahtammuna bi muqtada hadhil kalimati. Taib. Mana isim anna yayan? Taib, khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. La yahtammuna. Jumlah fi'liyah kan? Mana fi'il? La yahtammuna. Taib. Ahsan. La yahtammuna. Karena kebanyakan manusia, kata Syekh, tidak perhatian dengan konsekuensi dari kalimat ini. Ya. Kebanyakan manusia tidak perhatian dengan konsekuensi kalimat ini. Ma'annahum yukthiruna minan nutqi biha. Padahal mereka sangat banyak mengucapkan kalimat ini. Padahal mereka sangat banyak. Ya, jadi ma'annahum itu padahal. Kalau letter like-nya bersamaan dengan itu, mereka banyak mengucapkan kalimat ini. Wa dzakarallahu biha, dan mereka banyak berzikir kepada Allah dengan kalimat ini. Seperti siapa? Kas-sufiyati, orang-orang sufi. Seperti orang-orang sufi. Falahum auradun sabahiyatun. Falahum auradus sabahiyatin. Mereka memiliki wirid pagi, wa masaiyatin, dan wirid sore. Taib. Fiha la ilaha illallah. Taib. Sebagai apa itu kedudukannya? Fiha la ilaha illallah. Pak Yanto. Hal. Mana sohibul halnya? Taib. Antum pikirkan ulanglah. Yang jelas itu badal. Al-marrati sebagai mudhafun ilaihi. Walakinnahum yad'una ghairallahi, akan tapi mereka orang-orang sufi berdoa kepada selain Allah. Ya. Fahiya la tufiduhum syai'a. Maka dia tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Dia siapa ini? Dia siapa ini? Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang sufi. Dia kalimat la ilaha illallah yang 1000 kali itu atau 1000 kali itu, ya. Li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha, karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Fahum yaqulunaha, padahal mereka terus-menerus mengucapkannya. Lihat pakai fi'il mudhari di sini. Fahum yaqulunaha,
padahal mereka terus-menerus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yaqra'unaha, mereka membacanya fi auradihim wa yuqarrirunaha, di dalam wirid-wirid mereka, dan juga apa? Mereka terus mengulang-ulanginya. Wa yuqarrirunaha. Walakin yad'unal mauta, akan tetapi mereka berdoa kepada mayit. Mereka berdoa kepada orang yang sudah mati. Wa yastaghitsuna bil maqburin, mereka beristighosa kepada kuburan. Nah ini sebabnya ucapan la ilaha illallah mereka itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yuti'una, perhatikan ini. Wa yuti'una masyayikhat turuki, dan mereka taat kepada syekh-syekh thariqat. Pertama apa? Syariat, baru itu hakikat, baru apa lagi? Ma'rifat, baru terakhir apa? Nakir. Pertama apa? Apa Pak Ibrahim? Pertama apa? Syariat tuh, baru thariqat. Oh, habis syariat hakikat. Pernah di sana Pak? Tidak ya, insya Allah tidak. Baik, pertama apa? Syariat, baru hakikat. Habis itu thariqat. Tidak, thariqat dulu, baru ma'rifat. Ma'rifat paling terakhir. Kenapa disebut ma'rifat paling terakhir? Karena dia sudah kenal dengan Allah. Sudah. Suatu perlu sembahyang. Ya, sudah tidak sholat ya. Susah sholat ini. Saya punya hati itu ada di sana di Mekah. Ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya. Jadi itu ya. Jadi mereka taat kepada syekh-syekh thariqat mereka, yang syekh-syekh thariqat mereka ini yusyarri'una lahum ibadatin, mensyariatkan untuk mereka ibadah-ibadah. Bayangkan, siapa pemberi syariatnya mereka? Syekh-syekh. Manusia yang memberikan syariat kepada mereka. Dia orang taati itu ibadah-ibadah. Nanti kalau mau rezeki lancar, baca ini ya 1000 kali. Baca di pagi hari 1000 kali ini, la ilaha illallah. Malam hari baca qul huwallah 10.000 kali. Supaya rezeki itu kayak angin yang berhembus, supaya datang. Gitu. Besok lagi, baca lagi 1000 kali lagi. Istighfar atau apa. Jadi yang kelirunya di situ, perhatikan ikhwan, yang kelirunya bukan ucapan la ilaha illallahnya, bukan. Bukan juga ucapan istighfarnya, bukan tasbih yang mereka ucapkan, bukan. Yang mereka ucapkan kan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kan itu yang mereka ucapkan sampai ratusan ribuan kali. Bukan itunya yang keliru. Yang kelirunya di situ apa? Mereka menetapkan jumlah khusus, yang jumlah khusus ini tidak pernah ma anzalallahu bihi sultan, yang Allah tidak pernah turunkan hujjah atasnya sampai 1000 kali, 10.000 kali. Seperti itu. Jadi bukan lafaznya itu yang bermasalah. Yang bid'ahnya itu bukan lafaznya itu, tapi apanya? Penentuannya itu. Penentuan apa? Penentuan 1000 kalinya itu. Dan keyakinannya itu, keyakinan akan mendatangkan faedah ini. Kalau baca 10.000 kali qul huwallahu ahad, nanti besok apa? Datang rezeki, banyak rezeki itu. Ini kan menimbulkan keyakinan. Yang pertama, dia menetapkan angkanya 10.000 kali. Yang kedua, dia menetapkan apa? Ganjarannya. Dia tetapkan ganjarannya yang Allah tidak pernah berikan ganjaran seperti itu. Turunkan hujjah, dalil ganjaran seperti itu. Itu yang bid'ahnya itu di situ, kelirunya di situ. Bukan di ucapan la ilaha illallah. Baru kalau kita sangkali mereka, masa kalian ucapkan la ilaha illallah 10.000 kali? Mana dia punya dalil? Tidak ada dalilnya. Baru orang marah kita. Orang bilang, oh berarti kau ini ya sama kalimat la ilaha illallah. Bahaya ngana ini, kalimat la ilaha illallah kalian hinakan begini. Bukan kalimat la ilaha illallahnya. Tapi apa? Penetapan khusus jumlahnya itu. Kan kalau di zikir pagi itu kan istighfar berapa kali? 100. Ini kan hujjah. Nabi yang katakan ini 100 kali. Berarti ada angka tertentu kan yang sudah ditetapkan dalam dalil. Berapa kali istighfar setelah sholat, setelah salam? Berapa kali? 3 kali. Bukan ribuan kali. Ini ditetapkan oleh Nabi SAW. Ini yang kita maksud itu. Yang kelirunya mereka di situ. Dan juga ada timbul keyakinan.
Oh, kalau saya baca ini pasti akan datang rezeki. Nah, baik, makanya siapa? Makanya Imam Syafi'i bilang, tidaklah seseorang itu menjadi seorang sufi di pagi hari kecuali dia akan menjadi dungu di siang hari. Di siang hari dia akan menjadi dungu. Ya. Dungu, antum tahu dungu? Lebih baik orang bodoh, jangan dungu. Dungu itu ya sudah meng-meng. Antum tahu meng-meng? Itu. Dan ini banyak sekali seperti ini ya. Waliyadzubillah, banyak sekali orang seperti ini. Dari cara sholatnya sudah ini, berdiri sholatnya lama sekali, gerakan-gerakan ini. Makanya Syekh bawakan satu contoh khusus di sini. Tapi bukan berarti antum keluar dari sini langsung faedah latihan baca kitab oleh Syekh Mugni. Sufi itu begini-begini. Habis nanti anak. So tidak bajar antum anak nanti. So dicari orang anak. Jadi jangan begitu ikhwan. Tidak semua yang kita dapat kita dengar itu kita langsung share di sosmed. Ya. Berapa banyak itu ilmu ya, yang diketahui para ulama, tapi tidak semua mereka sampaikan di halayak ramai. Mereka simpan menghitung maslahat dan mudarat. Kelirunya ihwa-ihwanya kita ini baru dengar bid'ah sedikit langsung di-share di Facebook. Makanya ada terjadi pemukulan. Di mana? Di Luk, di mana? Di Palu terjadi pemukulan. Karena berdakwah tidak hikmah. Benjol, habis dipukul, dikasih masuk dalam penjara. Padahal apa? Harusnya disampaikan dulu. Oh, kalau hari Jumat itu dianjurkan bersolawat. Tidak ada batasan tertentu, memperbanyak saja. Jangan bahina. Tidak ada solawatan Jumat. Ya ini habislah. Orang yang solawatan, amalannya solawatan tiap Jumat, dicarilah kau. Seperti itu. Kita tulis, kita dakwah ini. Amalan hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, atau malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Faedahnya nanti akan diterangi cahaya antara 2 Jumat. Tulis itu supaya orang baca. Oh, berarti ini yang taruh hadisnya situ, hadis sahih riwayat siapa? Berarti ini nih amalan hari Jumat. Bukan baca apa? Ar-Rahman dengan Al-Waqiah. Jangan antum berdakwah Ar-Rahman Al-Waqiah tidak ada dalilnya dibaca hari Jumat. Habis antum disikat sama orang. Ya. Sementara ini amalan yang turun-temurun yang orang kerjakan. Susah orang mau tinggalkan. Sedangkan kita dakwah saja yang sebetul ini, susah orang mau tinggalkan. Apalagi antum dakwah ini panggil orang berkelahi. Habis antum. Jadi itulah gunanya itu majelis-majelis, majelis-majelis khusus itu disampaikan begini yang tidak boleh disampaikan di forum umum. Ya. Karena ada orang itu, kata para ulama, ada orang itu yang dia itu dengarnya setengah, pahamnya setengah, baca ceritanya banyak. Ada orang seperti itu. Dia paham setengah ini. Baru dia dengarnya setengah, karena dengar sambil HP juga, dengar juga kajian. Dia dengar setengah. Baru dia dakwah di situ full, banyak di situ dia dakwah, dia tulis, dia tambah-tambah yang bukan dibilang sama ustadznya. Akhirnya ustadznya yang dicari kasihan. Ustadznya yang dicari. Jadi bukan berarti antum so tahu ini misalnya Sufia ini. Jangan langsung antum tulis di Facebook. Faedah kajian atau faedah baca kitab tafsir kalimat tauhid. Sufia itu begini. Mereka bukan orang yang menerapkan la ilaha illallah begini. Tahu-tahu nanti coba tinggal antum dengar ada penama nanti. Tinggal ada punya nama nanti antum dengar. Ya, jadi jangan ikhwan. Berdakwah itu butuh Butuh hikmah. Jangan langsung main share sambarang. Ya. Kata diayatkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti apa yang kalian tidak tahu. Dapat postingan, karena akun tertentu. Akun ini lihat, sampai 18.000 dia punya pengikut. Berarti dia salafi ini. Belum tentu. Ya, belum tentu. Salafi. Dia share masalah bid'ah ini. Ada kemarin ada yang dipukul. Bid'ah ini begini, dia langsung share. Jadi jangan ikhwan, itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak tahu, karena sesungguhnya fa inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati kecil yang ada dalam hati itu, potongan hati kecil itu akan ditanya nanti, dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya.
Kul ulaika kana anhu mas'ula. Seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka saya bilang sama antum, nasihat juga untuk diri anda sendiri, ya. Share dulu yang hakikat-hakikat kebaikan. Sunnah-sunnah share itu. Jangan langsung share yang bid'ah-bid'ah. Oh, ini bid'ah, tahlilan bid'ah. Ya. Misalnya ada ini pernah ini kejadian ya. Ini ikhwan sudah ta'aruf sama akhwat. Nah, pas sudah ta'aruf sama akhwat, jadi saudara-saudaranya akhwat ini tahu ini ikhwan ini mengikuti sunnah. Ditanyalah apa dia punya akun Facebook, akun Instagram, ditanyalah. Sudah. So jalan lancar ini. Nah, orang tuanya akhwat ini, kakaknya ini masih melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan, bid'ah, masih batahlilan, masih maulid mungkin, Isra Mi'raj, ya. Kong dia dapat apa? Dia dapat ini ikhwan saking semangatnya, pas-pas bertepatan mungkin kalau tidak salah Isra Mi'raj atau ini, pas share itu. Bid'ah, itu bid'ah begini-begini. Akhirnya apa? Batal nikah. Nah, seperti ini. Ya, jadi histori riwayat itu ketahuan di situ. Ya, ketahuan di situ. Jadi apa? Sunnah-sunnah apa yang antum dapat itu saja share. Misalnya apa? Setelah berwudu baca ini, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa faedahnya? Akan dibukakan pintu-pintu surga. Nah, itu share itu. Apa? Zikir pagi petang, faedahnya apa? Share. Jangan langsung main bid'ah-bid'ah. Pantas orang setengah mati terima dakwanya orang. Sama juga kayak ini. Oke, antum alhamdulillah Allah berikan ya taufik pelajari. Oh, berarti sudah ketahuan ini. Satu ini kelompok sempalan. Ya, kelompok sempalan yang keliru dalam masalah tauhid ini. Sudah dapat tahu kan satu. Sebentar nanti ini banyak ini muncul nanti ini. Banyak nanti muncul. Baru satu dia kasih singgung sini. Nah, jadi jangan cepat-cepat antum. Oh, Sufia langsung antum tulis. Sufia faedah dari Syekh Mukni. Habis ana nanti. Ya, langsung orang cari. Bapak komen kerja di mana dia? Di bandara. Habis sudah ana. Sudah. Ya, so tinggal nama. Waliyatubillah. Ya. Sabar kawan, sabar. Ada waktunya itu. Ya. Kayak kemarin kan, saya ngobrol sama kemarin itu, saya ngobrol sama orang ini, anak-anak semangat sekali dia mau menegakkan sunnah. Tiba-tiba dia apa? Dia mau suka berdiri bakultum di depan. Sementara di situ ada DKM masjid. Dia anak muda ini baru lulus SMA. Dia suka kenal sunnah, dia tahu sunnah begini. Apa niatnya? Saya mau kasih lurus itu yang bid'ah-bid'ah, yang penyimpang dalam masjid itu. Apa? Pas dia cerita sama saya itu apa? Dalam keadaan apa? Matanya itu merah habis dipukul orang. Nyata ini kejadian nyata. Saya tanya sama dia, kenapa antum tidak, saya mau kasih luruskan dia orang itu yang di masjid itu. Bukan begitu dia punya cara. Akhirnya apa? Merah matanya dipukul sama orang. Ya, nyata ini, ya. Nyata waki. Ya, jadi hati-hati. Berdakwah itu butuh ilmu juga, butuh sabar, butuh kita tenang. Jangan karena suka, lihat, Masya Allah, ini akhwat yang mbak ikuti ini akun ini, share. Ana juga share gitu. Masya Allah. Apalagi ada niat-niat seperti ini ya, lebih hati-hati. Ya, paham ya? Taib. Kemudian sedikit lagi kita lihat, ya, meskipun itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Mereka taat kepada syekh-syekh thariqat mereka karena syekhnya itu apa? Mensyariatkan kepada mereka ibadah-ibadah yang sama sekali tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala yatalaqqawna at-tasyri'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengambil syariat ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yatalaqqawnahu an masyayikhihim. Akan tetapi hanyalah mereka itu mengambil syariat dari bertalaki. Yatalaqqawna itu talaki maksudnya. Ya, talaki. Mereka bertalaki tentang syariat, ibadah-ibadah itu kepada masyayikh mereka. Fa haula yuksiruna nutqa bila ilaha illallah. Ya, sobahan wa masaan. Maka mereka inilah orang-orang yang memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah pada pagi dan siang hari. La yugni anhum nutquhum biha syai'a. Ya, bersamaan dengan itu tidak memberikan manfaat sedikit pun ucapan mereka terhadap la ilaha illallah sedikit pun. Wala yufiduhum syai'a, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Jelas ini ya? Jelas ya? Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi besok. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Sebelum anda tutup, ada yang ditanyakan terkait masalah ini? Atau mau tanya itu yang mana kedudukannya? Tafadhol. Baik, ikhwan fiddin, azakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.